Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisyani Sapira. Saya berasal dari kelas 10 TJKT 2 dan saya berasal dari sekolah SK Negeri 2 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi level 1 mata pelajaran DPK. Selamat menyaksikan. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas dari beberapa kota, provinsi, hingga lintasan dunia. WAN menghubungkan beberapa LAN atau WAN yang berjauhan dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti kabel serat kaca, yaitu fiber optik, satelit, atau koneksi internet. Contohnya adalah internet dan jaringan antar kantor cabang perusahaan di berbagai negara. Untuk menghubungkan jaringan di lokasi yang berjauhan, mempermudah pertukaran data antar wilayah yang luas, serta menyediakan akses internet global bagi pengguna di seluruh dunia. Tentu juga, WAN memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya yaitu satu, cakupannya yang sangat luas, bisa mencakup jarak dari puluhan kilometer hingga ribuan kilometer. Yang kedua, berbagai sumber daya yang dapat diakses dari jarak jauh. Ketiga, memperluas komunikasi yang memungkinkan kolaborasi antar kantor atau perusahaan di lokasi yang berbeda. Keempat, terintegrasi yang mendukung koneksi antar jaringan besar. Kekurangannya, biayanya tinggi karena menggunakan kabel dan serat kaca, yaitu fiber optik. Yang kedua, kecepatan lebih rendah dibanding LAN atau MAN karena jarak yang sangat jauh dan banyak node membuat kecepatan rata-rata menjadi lebih rendah. Yang ketiga, rentan gangguan. Selanjutnya yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dari LAN, tapi lebih kecil dari WAN. Biasanya yang hanya mencakup satu kota atau wilayah metropolitan. Contohnya, jaringan antar kampus, kantor cabang perusahaan, atau hotspot publik dalam satu kota. Untuk menghubungkan beberapa LAN agar dapat saling berkomunikasi, mempermudah pertukaran data antar instansi di kota yang sama, serta menyediakan akses internet yang lebih cepat dan stabil. Ada juga kelebihan dan kekurangan pada jaringan MAN. Apa aja ya kelebihannya? Kelebihannya yaitu satu, menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Kedua, kecepatannya yang tinggi, lebih cepat dibanding WAN. Ketiga, efisiensi untuk berbagi data, aplikasi, dan internet antar kantor atau cabang. Keempat, pengelolaan jaringan lebih terpusat. Kekurangannya yaitu biayanya tinggi karena menggunakan kabel dari serat kaca, yaitu fiber optik atau FO. Kedua, kompleksitas arsitektur. Ketiga, risiko keamanan. Keempat, jangkauannya terbatas, hanya mencakup 1 km hingga puluhan kilometer. Kelima, pemeliharaan yang sangat sulit, harus menggunakan tenaga ahli dan perbaikan yang cukup lama jika terjadi kerusakan. LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer dalam skala kecil atau area kecil seperti rumah, kantor, atau gedung sekolah yang berfungsi untuk menghubungkan komputer, berbagi data, serta membagi akses internet dalam satu area. Ada kelebihan dan kekurangan pada jaringan LAN, yaitu kelebihannya apa sih? Kelebihannya yaitu satu, cepat dalam transfer data antar komputer seperti kirim file, akses server, serta main game multiplayer lokal. Dan cepat dalam berbagi resource seperti printer, hard disk, dan internet. Kedua, biayanya murah dibanding jaringan yang lain, yaitu seperti MAN dan WAN, karena menggunakan jenis kabel TV, switch atau hub, dan komputer, serta pemeliharaannya lebih gampang dikarenakan area skalanya yang kecil, jadi nggak keluar biaya besar. Ketiga, praktis untuk berbagi data, perangkat, dan internet, serta lebih aman
LAN karena jangkauannya terbatas. Kekurangan LAN yaitu 1. Jangkauannya terbatas karena hanya mencakup 1 meter sampai 1 kilometer. Kedua, hanya bisa dipakai di area kecil, seperti gedung, sekolah, dan kantor. Ketiga, jika server atau komputer pusat rusak, jaringan bisa terganggu. Keempat, keamanan kurang aman jika tidak ada proteksi. Dan kelima, tetap butuh perangkat tambahan seperti hub, switch, dan kabel. Lalu ada PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas dengan skala pribadi. Biasanya hanya sekitar 1-10 meter. PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat milik salah satu individu seperti komputer, smartphone, tablet, atau printer agar dapat saling bertukar data. Baik, ada pun kelebihan dan kekurangan pada jaringan PAN. Kelebihannya yaitu 1. Kemudahan dalam penggunaan karena hanya menggunakan perangkat Bluetooth saja. Yang kedua, portabilitas atau nirkabel, tidak menggunakan kabel apapun. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, jaringan pribadi. Kekurangannya yaitu 1. Jangkauannya sangat terbatas karena hanya mencakup jarak 1-10 meter saja. Kedua, yaitu kerentanan terhadap interferensi. Dan yang ketiga yaitu keamanan yang terbatas. Mari kita berkenalan dengan jenis kabel dan jenis pengkabelan. Jenis kabel dibagi menjadi 2, yaitu kabel Unsolid Twisted Pair atau bisa dibilang dengan UTV. Yang kedua, kabel fiber optik. Jenis pengkabelan yaitu ada kabel stray dan kabel cross. Ada juga susunan warna pada kabel UTV yaitu Unsolid Twisted Pair. Jenis pengkabelan stray yaitu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Pada kabel UTV jenis pengkabelan stray, susunan warna pada warna putih oranye, putih hijau-hijau untuk media pengirim data, putih biru-biru untuk media pengirim paket suara, dan putih coklat-coklat untuk media pengirim tegangan. Yang kedua, yaitu ada susunan warna kabel Unsolid Twisted Pair atau bisa disebut UTV dengan jenis pengkabelan cross dengan ujung satu yaitu T568B dengan susunan warna yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau pada ujung 2 T568A yaitu susunannya putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Stray yaitu sama susunan warnanya tetapi berbeda perangkatnya. Contohnya PC ke switch. Kalau cross yaitu berbeda dalam susunan warnanya tetapi sama dalam perangkatnya. Contohnya PC ke Crimping adalah proses penyambungan khusus di mana sebuah konektor atau terminal dibentuk, dideformasi secara plastis di sekeliling kabel atau kawat, menciptakan sambungan mekanis yang elektrik yang kuat serta stabil. Proses ini umumnya digunakan untuk membuat sambungan pada kabel listrik, kabel jaringan LAN, dan kabel lainnya sebagai alternatif penyolderan atau pengelasan, serta sangat penting dalam produksi skala besar karena kecepatan dan presisinya. Cara membuat jaringan LAN yaitu pertama-tama kupas terlebih dahulu jaket pada kabel UTP jenis pengkabelan stray. Kupas kurang lebih 2 cm dengan menggunakan crimping atau gunting. Hati-hati ya dalam mengupasnya. Lalu yang kedua, gunting serat kabel pakai gunting atau crimping. Yang ketiga, susun warnanya sesuai dengan urutan yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Jika susunan warnanya sudah sesuai, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga mentok ke atas konektor RJ45 dan mengenai aliran yang berwarna emas itu. Jika sudah, periksa kembali susunan warnanya apakah sudah konektor RJ45-nya bisa dipreskan dengan alat crimping
Jangan lupa juga saat dikeringkan konektornya, kabelnya ikut termasuk ke dalam konektor agar ikut terjepit dan tidak bergeser-geser kabelnya. Selanjutnya, mari kita mengenal tentang komponen-komponen komputer. Yang pertama yaitu ada motherboard. Yang kedua itu ada power supply unit atau juga bisa disebut dengan PSU. Yang ketiga ada heatsink. Yang keempat ada solid state drive SSD. Yang kelima ada hard disk drive atau HDD. Keenam ada random access memory atau RAM. Ketujuh ada kabel SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Kedelapan yaitu ada DVD monitor. Kesembilan yaitu ada baterai CMOS dan kesepuluh ada prosesor. Bisa juga ditambahkan dengan VGA atau GPU. Apa kalian tahu fungsi dari masing-masing komponen itu apa aja? Oke, biar aku jelasin ya. Fungsi dari komponen-komponen komputer yaitu satu ada prosesor. Prosesor adalah alat untuk memerintahkan dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan diperlukan atau bisa disebut dengan otak komputer. Itu yang kedua ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah penyimpanan data sementara dengan kapasitas MB hingga GB. Ketiga, ada Power Supply Unit, disebut juga dengan PSU. PSU adalah komponen yang menyalurkan listrik ke semua komponen dari tegangan AC ke DC. SSD, Solid State Drive, adalah penyimpanan permanen dengan kecepatan lebih cepat karena menggunakan memori flash. Kalau DVD, Digital Versatile Drive, adalah penyimpanan data dari 4,7 GB hingga 8,5 GB. Keenam ada hard disk, HDD. HDD adalah penyimpanan permanen dengan kecepatan lebih lambat dikarenakan pilihan magnetik berputar. Ketujuh, ada kabel SATA. Kabel SATA adalah kabel yang menyalurkan seluruh data dari motherboard ke hard disk. Kedelapan, ada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah komponen yang mengelola atau mengontrol waktu, hari, tanggal, tahun, dan lain-lain. Heatsink adalah komponen untuk mengontrol suhu pada prosesor agar tidak overheat atau rusak. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ada motherboard. Motherboard adalah ibu papan atau papan utama sirkuit lintasan yang berfungsi untuk menyimpan semua komponen-komponen komputer. Itu semua adalah jenis komponen-komponen komputer internal atau bisa disebut dengan komponen-komponen bawaan dari CPU. Ada pula jenis komponen-komponen eksternal atau bisa disebut dengan komponen luar yang bukan bawaan dari CPU, yaitu ada mouse, keyboard, speaker, printer, proyektor, dan monitor. Selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama cara merakit komputer. Komponen yang perlu disiapkan yaitu motherboard, RAM, prosesor, SSD, heatsink atau fan, power supply, casing. Pertama, kita pasang RAM. Buka klik di slot RAM, sejajarkan RAM dengan slot dan tekan sampai terdengar klik. Selanjutnya, kita pasang prosesor ke motherboard. Angkat tuas, sejajarkan tanda segitiga pada prosesor dan soket. Lalu tekan ke bawah dengan lembut. Selanjutnya, pasang heatsink atau fan di atas prosesor. Pastikan terminal paste sudah ada. Lalu, tekan heatsink hingga terkunci dengan baik. Lalu, pasang SSD, masukkan ke slot yang tersedia dan kencangkan dengan bulb. Lalu, kita pasang motherboard ke casing. Pastikan baut terpasang di tempatnya agar motherboard tidak bergerak-gerak. Hubungkan semua kabel power ke motherboard, kabel SATA ke SSD, dan lainnya. Pastikan semua koneksi kuat. Selesai.
dan pasang tutup casing kembali. CPU siap I dipakai. thinking makan kepiting. Thank you for everything. Bye bye.